Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita lanjutkan di pertemuan ketiga pertemuan keempat melanjutkan kegiatan pembinaan untuk cabang lomba hifdzil Quran atau tahfidz ya. Nah, karena ini tidak kompak gitu ya. Nah, jadi hari pertama ada 2 orang ya. Hari kedua 1 orang. Hari ketiga 2 orang. Nah, sekarang hari keempat 3 orang ya. Diusahakan besok hari kelima terakhir hadir semua ya. Berarti peserta yang tidak hadir 3 orang. Nah, usahakan ya penanggung jawabnya bisa menghadirkan semuanya gitu. Karena besok insya Allah finish mungkin ya untuk pembinaan. Sekalipun tidak maksimal karena waktunya sangat singkat gitu ya. Makanya dulu Bapak pernah menyampaikan kepada kepada panitia, khususnya kepada penanggung jawabnya, supaya mondok aja gitu. Karena kebetulan di sini juga ada beberapa mahasiswa yang dari Unsil ya, yang mondok di sini. Jadi supaya waktunya lebih padat gitu ya untuk pembinaan. Baiklah, siapa namanya ini? Ofifah ya. Ofifah dulu. Kemarin kan berarti sudah berapa kali Ofifah? 2 kali ya? 3 ya. Nah, sekarang Anda baca Al-Quran binadri ya, dengan melihat murotal gitu, dengan makom yang memang betul-betul sesuai dengan karakter suaranya ya. Silakan dibuka Al-Baqarah ayat 170. Ini fik pelaksanaannya tanggal berapa? 26 ya. Tafadhol, silakan. Semaksimal mungkin ya dari tahsinnya, kemudian dari makomnya silakan dimaksimalkan gitu. Ini binadri saja, binadri. Silakan. Oke, sebentar ya. Karena ini berhentinya di aba-ana, jadi disiapkan dulu gitu napasnya. Teknis pengambilan napas itu kita ngambilnya dari hidung, disimpan di perut ya. Ada aba-aba dulu. Coba ulang lagi. Pasti dengan persiapan napas nanti akan maksimal gitu. Nah, di sini kan ada mad jaiz ya 2, kemudian mad wajibnya 1. Ini lumayan ya menguras napas. Silakan.
Posisi duduknya memang nyamannya seperti itu ya. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Jangan, bentar, masukkan lagi ya. Jangan terlalu cepat jedanya, dikonsistenkan gitu ya. Jeda dari A ke B itu konsisten gitu. Supaya kita persiapan juga gitu. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a summun bukmun Ulang lagi ya. bukmun umyun fahum la ya'qilun. Ya Sebentar, ayyuhan sumumnya lebih penekanan kepada mimnya, maksudnya dengungannya harus lebih terasa gitu, karena itu guna asli ya. Kalau bisa hidung itu terasa geli gitu. Nah, terus nanti tanwin menghadapi ba itu apa? Tanwin menghadapi ba. Sumum kan tanwin kan? Menghadapi ba. Iklab. Iklab juga kan termasuk guna aridiyah. Jadi ada dengungan. Silakan. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Oke, koreksi ya. Kalau in kuntum itu nun menghadapi kaf itu namanya apa hukum tajwidnya? Ifabad. Terus nun mati menghadapi ta? Kita akrab. Kira-kira beda gak abad sama akrob? Bedanya apa? Ya, abad itu kan harfiahnya jauh. Kalau akrob dekat, lebih jauh, lebih dekat gitu, karena pakai hamzah gitu, af'al tafdil gitu. Kalau dalam ilmu sorob nahwu ya gitu. Nah ini kenapa dibedakan gitu, ada abad ada akrob itu dalam memprakteknya pun itu berbeda gitu. Coba ulang lagi. Washkuru. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Gak apa-apa, ing aja. Ing, jangan gitu. Nah, kalau di akrob baru ing kun, kan ihfa itu asatru ya, atau samar itu. Jadi tingkat kesamaran itu kalau semakin jauh kan semakin tidak jelas. Kan ihfa itu bainal idhar wal idgham, membaca antara idhar dengan idgham. Nah, jadi tingkat kesamarannya kalau akrob itu lebih dekat, berarti lebih mendekati jelasnya. Jadi suara nun itu lebih jelas gitu. Kan beda, coba dengarkan. Ing, nunnya tidak terlalu jelas karena abad jauh gitu ya. Kalau kuntum, kun jangan kungtum. Jadi bedakan antara abad dengan akrob. Jangan ing kung, harusnya ing kun. Jadi suara si nunnya itu agak sedikit jelas gitu. Tapi jangan jelas juga, jangan ing kun, kan beda. Ing kun jangan sama ing kun, seperti itu ya. Jadi prakteknya si gigi itu
gigi atas sama bawah itu dipertemukan aja. Coba diulang lagi. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Lanjut. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sebentar. Nah, kalau saya simak ya dari beberapa kali menemukan mad jaiz itu coba dilebihkan daripada mad asli ya, lebihkan aja gitu ya. Kemudian apa tadi kho-nya coba ucapkan kho ya, jadi kurang jelas bunyi kho-nya. Kho coba dihinjir diulang lagi. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir. Kurang ya. Ya berarti biasakan kho gitu. Bakh, takh, jakh, nah gitu ya. Coba kho, bakh, takh. Nah, emang sulit ketika mengucapkan ho, harakatnya kasroh gitu. Nah, silakan diulang lagi coba. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Jadi begini ya, kalau jadi kan dengan kita jeda konsisten ya, nah, kita misalkan menjedanya konsisten mau 5 detik atau 10 detik maksimal ya. Jadi kita bisa melihat dulu ayatnya ini ayatnya panjang gitu ya, ayatnya panjang. Berarti kita persiapan napasnya. Ya, jadi napas juga dibutuhkan. Tadi sekali lagi teknis napas ya. Kita ngambilnya dari hidung, simpannya di perut. Karena ada juga yang nyimpan di dada, ada yang nyimpan di sini, itu cepat habis. Ya, kalau nyimpannya di perut, insya Allah akan irit juga gitu. Coba ulang lagi dari innama sampai lighoirillah. Siapkan dulu napasnya. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. Ading aja, jangan seperti kaku. Ulang lagi, ading aja. Karena ini ausat kan. Sampai ain saja, sampai ain ke bawah. Nah, itu karena terburu-buru cepat. Nampaknya tidak disiapkan kan. Coba di slow aja gitu, jangan terburu-buru. Dong, silakan.
masuk sya-nya. Nas itu agak lebar aja, nas gitu ya. Ulang lagi. Dan nanti ditahan di nunnya. Alan naru. Sikokimnya masuk ke mim aja. Sikokim ba'id. Jangan seperti kalau bahasa Sundanya itu ngamang gitu. Ya, masukkan ke mim aja. Kan mim itu syafatain ya. Coba ulang lagi. Oke, jadi sekali lagi koreksinya ya, kho-nya itu coba sambil berlatih kho, makhraj kho ya. Jadi jangan terpengaruh dengan harkat sebelumnya atau sesudahnya. Ya, jadi usahakan konsisten gitu, kita mengucapkan huruf-huruf sesuai dengan makhrajnya gitu. Wa innal ladzina jadi jangan seperti nantinya bisa kan ketika MTQ itu nanti saya sampaikan, si juri itu pasti mencari kekurangan kita atau kesalahan kita ya. Nah, jadi makhrajho kemudian masukkan juga kan sudah ada pilihan ya, makro yang dipilih ros ya, ros atau apa. Nah, coba nanti bisa ditambahkan dengan variasi gitu kan ya, variasi itu nanti bisa kita bisa kita terapkan khususnya di yang dibaca panjang ya, dibaca panjang kayak misalkan mad jaij, mad wajib, kemudian gunah itu bisa dimanfaatkan untuk memasukkan variasi gitu ya. Nanti banyak lah contoh-contohnya di di YouTube, silakan dipelajari, kita nanti adopsi gitu atau kita nanti tiru gitu lah ya. Oke. Kang siapa namanya Kang? San. Dari mana Kang? Aslinya maksudnya? Dari Garut. Sekarang tinggal di kosan apa di mana gitu? Di Sina. Di Sina di mana? Di Panusil. Oh, depan Panusil pesantren. Oh, Ibnu Sina ya. Mondok di Tafi di mana? Sama. Di Garut sama. Oh, satu alma mater. Di mana sih pesantren mana? Oh, Islamic Boarding School. Sudah store-nya sudah selesai 30? Dulu masuk Unsil jalur tahfidz bukan? Oh. Udah 2 tahun ke belakang sama tahun ini belum ada jalur tahfidz. Ya? Ada belum yang sekarang? Kan biasanya saya suka ditugaskan untuk seleksi tahfidz gitu, yang masuk tahfidz. Tapi udah ada tahun kemarin juga ada yang nge-WA gitu. Ada jalur tahfidz juga, saya kurang tahu gitu. Karena saya hanya ditugaskan saja, yang masuk tahfidz biasanya ada seleksi gitu. Jadi nanti nilai tahfidz itu dikonversikan sama dikombinasikan sama nilai tesnya gitu. Ya. Oke. Sekarang semester 2. Ya. Oke, Akang tahsin aja dulu ya, tahsin. Silakan dibuka Fatihah aja dulu. Kalau
penghafal Al-Quran itu ya bukan hanya penghafal sebetulnya. Kita itu harus betul-betul ta'zim ya terhadap Al-Quran. Kan ada dalam kitab Al-Itqan itu ada tilawah ya. Jadi Al-Quran ini memang mulia. Orang yang memuliakan Al-Quran akan ikut mulia gitu ya. Jadi beruntung sebetulnya orang-orang penghafal Al-Quran itu. Ya. Karena sedikit akan terminimalisir dari berbuat dosa, apalagi penghafal, karena dengan kita banyak dosa ya hafalan kita akan lupa gitu ya. Betul gak? Merasakan gina gitu ya? Imam Syafi'i kan mengatakan begini, al ilmu nurun gitu ya. Jadi ilmu itu nurun gitu, lamun nurun mah bisa gitu. Kudu nurun wae, kudu nyontek gitu. Al ilmu nurun. Ilmu itu ibarat cahaya gitu. Al ilmu nurun. Al ilmu nurun. Saya lupa lagi tuh Arabnya apa sih? Al ilmu nurun. Allah ya Rabbi ya. Dosa ini tiba-tiba banyak dosa. Al ilmu nurun. Wa nurullahi la yuhdali asi. Ya. Ilmu itu ibarat seperti cahaya. Wa nurullah, dan cahaya Allah maksudnya ilmu, la yuhdali asi, tidak akan diberikan kepada orang yang suka maksiat gitu. Kalau kita buka maksiat itu dalam kitab Sulamut Taufik pernah belajar? Belum. Nah, ada maksiat bibir kan, ada maksiat telinga, ada maksiat mata, dan seterusnya gitu, maksiat anggota gitu ya, banyak lah maksiat, ngomongin batu data kan. Ada karawas teh maksiat itu. Nah, ilmu teh ku Allah moal dipaparinkeun. Ngerti bahasa Sundanya sadana? Ngartosnya? Kang di mana Kang? Banjar. Sami mahasiswa maksudnya mun mahasiswa kan sami mahasiswa panitia kalau betul ya panitia. Nah, jadi moal dipasikeun ilmu Allah ka jalmi anu sok maksiat gitu. Seperti itu ya. Jadi apalagi ini Al-Quran ya. Kita harus bersyukur. Al-Quran ini mulia. Kalau orang muliakan Al-Quran akan mulia. Ya. Para penghafal Al-Quran. Bahkan dalam hadis qudsi, saya baca dalam salah satu kitab, orang yang tersibukkan dengan Al-Quran, yang sibuk dengan Al-Quran, mau membaca, memahami, ya, mau kan Al-Quran ini banyak cabangnya ya. Ya, ada MTQ, ada kaligrafi, itu kan Al-Quran, masih Al-Quran juga. Nah, biasanya orang-orang yang mengikuti perlombaan atau MTQ jadi juara itu ada reward ya, ada hadiah, ada yang umroh juga. Kemudian bahkan saya punya guru, beliau lebih karena saya emang dulu juga pernah bilang ke Kina gitu, saya bukan ahli tahfidz karena saya bukan penghafal Al-Quran gitu. Paling saya ke tahsinnya saja. Saya lebih senangnya di tilawahnya Kang, di tilawahnya, di mujawadnya gitu. Makanya saya juga di sini buka pesantren Al-Quran ini. Ya, pesantren Al-Quran. Tapi tahfidz juga saya buka di sini. Dan nanti yang ngajarnya bukan saya gitu, karena saya bukan tahfidz gitu. Nanti saya cari dari luar gitu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa sama akang-akang nih, sama teteh-teteh ya. Nanti saya bayar lah. Tapi betul-betul ngajarnya gitu. Yang bidang tahfidznya. Kalau saya bukan spesialis sih, lebih hobinya ke tilawahnya gitu. Nah, saya punya guru ya, beliau udah ikut lomba di tingkat internasional gitu, qori internasional. Ya. Secara finansial gitu ya, atau ya materi, wah luar biasa gitu. Ya, satu kali tampil aja nih, ya satu kali tampil itu 30 menit lah. Wilayah Tasik, karena orang Tasik gitu ya, itu nyampe 10 juta. Ya, nyampe 10 juta. Artinya itu fadl atau keutamaan dari Allah, artinya dimuliakan ya oleh Allah karena memuliakan Al-Qur'an juga.
Bahkan kalau saya lihat rumahnya juga wah itu sampai ya M gitu ya nilainya gitu. Kemudian saya punya lagi guru yang lain sama, beliau di bidang tilawah, wah luar biasa gitu ya. Jadi tidak papanasan gitu, nguang tidak papanasan, tidak membelokan gitu. Jadi banyak yang membutuhkan gitu. Ya, itu karena Al-Quran. Ya. Jadi jangan takut miskin, jangan takut fakir kalau misalkan kita memuliakan Al-Quran. Gitu ya. Makanya harus bersyukur, nih, apalagi sudah setor, dijaga hafalannya. Ya. Jadi prioritaskan Al-Quran ini. Ya, prioritaskan, jangan dinomorduakan. Ya. Oke lah, seperti itu ya. Ini motivasi saja sedikit. Silakan Kang. Maratan wahidatan. Di mana pesantrennya? Islamic Boarding School ya. Oke. Ini yang saya simak ya. Makanya saya suruh 2 kali gitu. Jadi tahsinnya harus ditingkatkan itu ya, tahsinnya. Cara mengucapkan apa namanya? Za dengan dal berbeda gitu ya. Misalkan tadi yang fatal itu za a'udzu ya. Tadi keringatannya a'udzu ya. Kemudian tadi al jangan terlalu lama alnya. Ya. Jadi makanya apa namanya banyak sekarang nih 2 tahun ke belakang ya, pernah dulu kita mau dari Unsil mau apa namanya ngirim perwakilan ya ke Kuala ya, itu apa namanya kampus Syiah itu di Kuala itu. Ada sama saya bagian entah kenapa saya suka bagian ngebina tahfidz gitu ya. Padahal saya bukan tahfidz gitu. Enggak tahu saya juga. Seharusnya sama yang lain itu tahfidz itu. Ya. Ada sama mahasiswa ya.
semester berapa ya, semester 4 itu. Itu mondoknya yang di Gobras itu ada pesan tahfidz apa? Ibadur Rahman ya. Ibadur Rahman ya. Ya, ini maaf ya, bukan sedikit kalau saya bisa bukan, mohon maaf ini kalau jangan ada yang tersinggung ya. Kalau misalkan nanti ada kena ya. Kalau pesantren-pesantren, mohon maaf nih ya, pesantren-pesantren Persis itu ya, tahsinnya itu jarang diperhatikan gitu ya. Kayak salah satunya misalkan Islamic boarding school itu biasanya kayak ini kan pesantren Persis gitu, bukan ke Persisnya, bukan menjelekkan ormas Persisnya, ormas ya namanya ya. Ya Persis itu ormas bukan? Kalau NU ormas kan ya, betul gak Kang? Bukan golongan itu kan, rata-rata gitu ya. Saya juga ada Mang Ridwan di sini kan, ada Mang Ridwan yang tahu Mang Ridwan nggak? Enggak, ya mahasiswa Unsil gitu. Ya, beliau juga udah 2 juz, aduh, tapi tahsinnya luar biasa, harus diperbaiki gitu. Kan sayang apalagi udah 30 juz gitu ya. Jadi karena hafal itu nempel. Harusnya ya, ini masukan saja. Kalau nanti Akang sama teteh-teteh nanti buka pesantren tahfidz itu, jangan dulu diizinkan untuk menghafal Al-Quran sebelum tahsinnya betul-betul. Gitu ya. Jadi tahsin dulu aja. Setahun, bila perlu setahun silakan gitu. Jadi tahsin dulu gitu. Ya. Jadi sulit ngebetulinnya itu teh. Ya, gitu. Karena udah terbiasa gitu. Ya. Kecuali mungkin kalau ya terus gitu dibina gitu. Karena udah 30 juz story ya. Nah, nantilah mudah-mudahan bisa melanjutkan pesantren. Jadi gini Kang, kalau ini saran aja ya, nanti akang-akang sama teteh-teteh kalau mau mondok tahfidz gitu ya, usahakan saya sarankan untuk tahsin dulu gitu. Ya. Karena hafal itu nanti nempel gitu. Kan sayang kalau misalkan kita sudah hafal banyak, baca Al-Qur'annya kurang baik gitu kan. Warattilil Qur'ana tartila. Ya, bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Tartil itu ulama ahli tafsir menyampaikan atau menafsirkan bahwa tartil itu membaca Al-Qur'an dengan menggunakan ilmu tajwid gitu ya. Nah, saya bukan tapi mungkin ada pesan Persis. Tapi rata-rata ya yang tahfidznya di pondok Persis itu biasanya tahsinnya kurang diperhatikan gitu. Ya, kurang diperhatikan. Ini saya tahu sanad siapa? Hamidah itu dari siapa? Dari pesantren apa itu namanya? Ya, MQ ya. Itu karena mertuanya Kang Sobur itu kan gurunya Kang Sobur ya. Nah, itu mertuanya kan satu alma mater juga dengan saya. Artinya satu pesantren dulunya gitu. Kalau beliau senior jauh gitu, kalau saya baru-baru gitu. Nah, itu tahsinnya bagus itu. Udah lumayan lah. Bukan lumayan, bagus lah. Itu ya. Sering saya termasuk yang seleksi ke Unsil juga Kang, yang lewat tahfidz itu saya suka nanya dari mana pesantrennya gitu. Dan itu tahfidz itu bukan tahfidz, tahsinnya itu masih banyak yang kurang sempurna gitu ya. Jadi masukan ya Kang ya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa bisa ditindaklanjuti gitu ya. Artinya diperbaiki tahsinnya gitu. Kemana saja nanti. Ya, bukan saya mengajak ke sini ya, silakanlah. Nah, karena di sini juga ada mahasiswa ya. Dari sini ke Unsil itu berapa kilo? Berapa menit dari Unsil ke sini? 7 menit. 7 menit ya. Ya. Ada jalan ngompas, bukan ke sini ada. Kemarin ke sini? Nyampe enggak ke sini? Kemarin ke sini kan? Enggak. Oh, lewat sini. Ya, oke. Seperti itu ya. Nyimpan motor di mana? Izin dulu enggak? Jalan sana aja nanti mah ke sana. Ya Kang ya. Coba sekali lagi Kang, Fatihah.
Jangan a'udzubillah. A'udzubillah, la. Beda lah sama la gitu ya. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minta tolong, ada spidol gak di bor? Ada gak? Coba di sini, tolong liatin. Gak apa-apa, panitia dikerjain aja lah. Ada. Nah. Ya, botnya dibawa. Istiadah kan tidak ada dalam Al-Quran ya, tidak dituliskannya. Nah, di sini aja. Ada kertas gak? Ini semuanya tahfidz yang datang ke sini kan? Tahfidz juga sama? Gimana? Gimana? Oh. Gini ya. Kalau saya salah dibetulkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bukan ahli khot ya. Nih. Penulisan istiadah itu kan kayak gini ya. Ini kan hamzah ya. Jadi kalau kita mengucapkan hamzah itu a, mulut kita terbuka, a. Kemudian yang kedua ain ya. Ain itu kan wastul halqi. Di sini ya. Jadi a'u. Jadi harus beda gitu ya. Kemudian ini za ya. Za itu ujung lidah kita digigit. Za a'udzu. Nah, kemudian bila ini kan la ini hukumnya apa? Enggak, panjangnya itu apa? Mad apa? Mad apa? Hah? Madlen? Dari mana itu referensinya? La itu apa di sini? Hah? Waktu BI, yakin? Tanyain sama guru Anda ya. Mad asli. Bedanya mad dobi sama mad asli apa? Oh, nah terus. PR ya. Silakan nanti tanyakan sama guru masing-masing. Oke. Berarti ini dibaca panjang enggak?
Berapa harkat? Berapa harkat? Sepakat 2 ya? Coba praktekkan sama panitia. Silakan. Praktekkan. Enggak, baca. Dari sini aja. Gimana? Panjang enggak lahnya? Sekali lagi. Billah. Nah, billahi ya. Nah, oke. Tadi saya sering juga mendengar nih, bukan dari orang awam, orang yang ngaji gitu ya. Jadi coba kalau kita baca billah, jangan billah. Kan orang banyak gini. A'udzu billahi minasy. Kalau dubillah itu kayak harkatnya itu kayak 2 gitu. Kayak di sini ada sukun. Coba a'udzu billah. Kan ini la ya. A'udzu billahi minasy gitu kan? Enggak a'udzu billahi minasy. Kan kalau gitu kayak 2. A'udzu billahi minasy. Betul enggak? Tapi kalau misalkan gini, a'udzu billahi minasy, dan ininya nanti akan dapat haknya. Kan ha itu kita sering mendengar hadada. Atau orang tua dulu bilangnya ha besar katanya. A'udzu billahi minasyaiton. Syaiton apa syaiton? To-nya panjang enggak? Panjang enggak to-nya? Kenapa panjang? Karena ada alif ini ya. Coba a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nanti akan dapat tarkiknya ro. Ya, betul gak? Jadi jangan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi la-nya jangan la. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nanti sama bismillah juga. Bismillah, jangan bismillah. Jangan man. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu tukang ya. Coba kayak lagi Fatihah. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman, jangan man. Ar-Rahmanirrahim. Ulang lagi. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ma-nya panjang. Ma 2 harkat. Maliki Coba maliki. Maliki yaumiddin. Menekan kepada da karena ada tasdid. Maliki yaumid. Nah, begitu. Maliki yaumiddin. Ya, lanjut. Iyyaka na'budu. Ulang lagi. Ke iya nekannya. Iyyaka na'budu wa kana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Tol. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal
Jangan tol gitu. Tol. Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan di apa namanya apa kemarin saya malah ceklokan gitu. Ihdinas siratal mustaqim, biasa aja, jangan mustaqim gitu. Coba Ihdinas siratal mustaqim. Jangan dimasukkan ke hidung ya. Mustaqim. Tuh itu mahasiswa Unsil tuh. Ihdinas siratal mustaqim, biasa aja. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, Siratal ladzina ladzi. Ya ujung lidah digigit gitu. Iya, gitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'am. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdo. Do-nya panjangan. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Ya itu ya. Jadi masukannya tahsinnya ya. Karena waktunya kan tidak cukup ya. Salahkan panitia saja gitu. Silakan Kang, siapa Kang Maulidinal. Apa tadi teh? Kayak gini nih. Kayak siapa? Hafifah. Iqra'ul Quran bin Nadri. 5 juz ya semuanya kan sudah diumumkan ya. Ya. 2 juz dari awal, 3 juz dari belakang katanya. Udah dapat informasinya belum? Oh, infokan segera. Infokan segera ya. Coba baca Al-Baqarah ayat 217. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Ulang lagi. Kabir itu kan ro-nya tiba setelah harakat kasroh. Apa itu? Tarkik ya. Kabir gitu. Kalau salah satu guru saya ada yang cara mempraktekkan tarkik itu bibir kita yang bawah itu ke bawah. Kabir gitu. Kabir. Qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Oke, ya. Ini sama terburu-buru. Jangan terburu-buru ya. Jedanya ya. Supaya kita nanti
mau berhenti di mana, napasnya disiapkan. Ya, sudah punya makom yang dipegang nggak pegangan? Nggak. Atau kalau nggak tahu makomnya mah kita mendengarkan syekh-syekh yang biasa murotal, nanti ditiru lagamnya. Tapi yang menurut kamu enak gitu ya. Enak didengar mana nih? Mau pakai hijaz misalkan. Silakan. Nah, barusan ya wal fit. Nah, itu kan hamas ya. Jangan wal fit natu. Wal fit. Nah, gitu. Wal fit natu ak itu kaf itu kayak mengeluarkan angin gitu. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Jangan qat. Nah, nanti labnya seperti dibuang itu. Ulang lagi. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Qatl aja. Wal qatl gitu. Supaya kayak gini kan. Orang suka ada baca wal as, itu kan kayak apa? Membuang ro. Padahal ro-nya ada. Mendingan gini aja, wal asr atau wal asr. Nah, gitu. Daripada wal as. Nah, itu kan si ro yang menjadi huruf akhir daripada kalimat wal asri seperti dibuang gitu. Ya. Ini juga sama. Wal fitnatu akbaru minal qatl aja. Silakan. Wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa may Wamai itu jangan hanya masuk saja nun ke iya, tapi dengungkan, masukkan ke hidung. Wamai. Jadi pakai idgham malgunah kan ya? Idgham bigunah ya? Wamai. Kafirung aja, kafirung, jangan kafirung, ya kayak ngambang gitu. Kafirung, fa aja gitu aja. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Lanjut sampai ruku nanti. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Masukkan ke ro, ghafurur rahim. Ghafurur. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima Maisirnya tarki keronya maisir. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir Ithmung aja, ithmung. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun
jangan afu. Qulil afu. Jangan, intinya gini, jangan seperti tidak dibawa huruf akhirnya gitu. Jangan kulil af gitu aja. Nanti wawunya. Qulil afu. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Fa-nya kurang dapat, tatafak. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ya. Masih lama ke Ain? Udahlah, cukup lah. Nah, oke. Ya, sebelum ditutup ya, perhatikan. Jadi begini, sekali lagi tahsin itu yang pertama ya. Karena sekalipun banyak hafalan, kalau tahsinnya belum betul ya sayang kan, kayak kita kan baca Quran terus betul-betul sesuai dengan ilmu tajwid gitu ya. Jadi silakan tahsinnya disempurnakan nanti ya. Kemudian yang kedua, napas juga ya. Mau ditahfidz, murotal, mujawid itu napas itu dibutuhkan gitu. Nah, cara pengaturan napas itu yang saya dapatkan dari guru saya dulu ketika ngaji itu ya. Jadi kan ada orang yang menggunakan suara luar gitu ya. Ada orang yang menggunakan suara dalam. Nah, itu kan beda-beda ya, tergantung senengnya gimana gitu. Tapi kalau biasanya kalau suara dalam itu irit napasnya gitu. Nah, cara pengaturan napasnya seperti itu. Jadi kita ngambil dari hidung ya. Nah, simpan di perut gitu ya. Misalkan gini nih, contoh suara saya bukan promosi ya. Itu misalkan contoh suara dalam kalau misalkan ditilawahkan itu. Nah, jadi nanti akan irit juga ke napasnya gini. Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ay yusibakum mithlu ma. Nah, itu suara dalam. Jadi satu sajajar setengah G masih kuat itu ya. Nah, suara dalam itu irit napas. Nah, itu teknisnya itu kita ngambil napasnya itu dari hidung, disimpan di perut di sini. Sama nanti juga ketika kita murotal gitu kan, ini barusan dimurotalkan ya. Nah, silakan nanti makomnya sesuaikan dengan karakter suara kita. Kemudian yang ketiga jedanya itu diatur ya. Kalau bisa konsisten. Kalau mau 10 detik gitu. Cuma saya menyarankan jangan terlalu cepat. Apalagi kan kita melihat mungkin kalau misalkan kita mau murotal misalkan. Oh, berarti di sana. Berarti kalau misalkan ayatnya panjang, kita siapkan napasnya gitu. Ya. Jangan terlalu cepat. Kemudian yang keempat ya. Usahakan apalagi nanti misalkan kita ruang lingkupnya bukan unsil, misalkan nanti kita ikut MTQ di luar ya, usahakan kita menguasai lagu-lagunya gitu ya, karena di murotal juga sama kan, ketika tahfidz itu bagusnya dimurotalkan gitu ya. Di murotal juga sama, ada makom-makomnya, ada makom bayati misalkan bayati A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu bayati kan ya. Jadi usahakan 7 lagu itu kan 7 semuanya ya. Ada 7 ya. Ada makom bayati, nahawan, hijaz, soba, kemudian jiharkah, sika, kemudian ros ya, soba gitu. Ada 7 sih dengan tingkatan-tingkatannya gitu.
Nah itu usahakan dikuasai sama kita gitu ya, sekalipun kita lebih fokusnya ke tahfidz gitu. Karena sekarang itu yang tahfidz itu ada plusnya gitu, bukan hanya menghafal saja. Jadi suara juga dipertimbangkan gitu. Ya maksudnya kita harus bagus juga suara kitanya gitu. Zayyinul Quran bi aswatikum gitu kan. Jadi hiasi Al-Quran dengan suara yang merdu. Laisa minna man lam yataghanna minal Quran, tidaklah termasuk umatku yang sempurna, kata Rasul ya, kalau membaca Al-Quran tidak pakai nadmah atau tidak pakai lagu gitu. Kan tidak enak, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim kan tidak enak gitu kalau misalkan tidak pakai lagu ya. Nah, jadi silakan dikuasai juga lagunya gitu. Belajar ya. Target aja seminggu sekarang fokus ke bayati, minggu kesananya hijaj dan seterusnya. Artinya kita berpacaran dengan Al-Quran gitu. Mesra dengan Al-Quran. Makanya tadi saya sampaikan orang yang disibukkan dengan Al-Quran ya, baik membaca, menghafal, memahami maknanya dan seterusnya, Allah akan memberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada yang lainnya gitu. Itulah ya, makanya tadi saya sampaikan juga ya, saya punya guru ya secara materi wah luar biasa gitu. Padahal hanya pegang mic tampil 30 menit, 5 menit itu juta-juta gitu ya, bukan nilainya ratus-ratus lagi gitu. Tapi kita bukan kejaran ke sana gitu maksudnya. Tapi itu fadl dari Allah gitu. Kalau kita punya ilmu pasti akan ditingkatkan derajatnya. Sampai di sini dulu ya. Cukup ya. Mudah-mudahan pembinaan hari ini bermanfaat ya. Nah, berarti besok usahakan kalau bisa hadir semua ya. Nah, besok kan terakhir ya. Tentunya mungkin sekali lagi silakan masukannya di eksekusi lah atau dilaksanakan gitu ya. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.